Siap gerak, siap hormat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar semua? Baik. Ini hari siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua. Berarti masih ingat materi minggu lalu? Masih. Baik. Jadi ini hari kita akan dimulai mata pelajaran kita yang kedua. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak akan memimpin kita dalam doa ya, supaya kita belajar di kelas dengan baik. Belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami akan belajar hari ini. Mari Tuhan memberkati kami semua supaya apa yang kami belajar bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang kami belajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah berdoa. Pak akan sebelum itu Pak ngecek kehadiran kita hari ini ya. Siapa yang datang terlambat tadi? Pasti dia masih tidur pagi ini, atau dia cepat bangun? Masih makan, masih mandi ya? Oke. Jadi hari ini Bapak cek kehadiran kita hari ini ya. Itu nama-nama yang hadir hari ini. Welis Maupada Hadir. Welis hadir. Ina Kafomai Hadir, Pak. Arin Karma, Hadir, Pak. Junedi Nuban, Hadir, Pak. Regina Karata, Hadir, Pak. Nona Kafumai, Hadir, Pak. Andreas Manilani. Hadir, Pak. Berarti sama hadir ya. Oke. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang kedua toh. Ya. Tentang apa? Aku bersyukur atas tubuhku. Jadi tema kita hari ini, aku bersyukur atas tubuhku. Kita ada tubuh karena ada Tuhan. Kita ada Tuhan sehingga kita ada tubuh. Jadi kita ini diberikan tubuh oleh Tuhan supaya kita bisa beraktivitas di dunia, di kita punya sekolah. Jadi aku bersyukur atas tubuhku. Aku bersyukur atas tubuhku itu materi kita hari ini. Jadi kita bersyukur atas tubuhku ini supaya kita terus bersyukur karena kita ada tubuh ya. Jadi ada penjelasan di sini mengapa kita harus ada tubuh. Jadi kita punya tubuh ini ada banyak sekali, mulai dari rambut, kepala sampai di kaki. Jadi Bapak hanya jelaskan ada beberapa penjelasan di sini mengenai tubuh-tubuh yang ada dalam anggota tubuh kita. Yang pertama, Tuhan memberikan kita mata. Terus yang kedua, Tuhan memberikan kita telinga. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita mulut. Yang keempat, Tuhan memberikan kita tangan. Yang kelima, Tuhan memberikan kita kaki. Jadi kita punya mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki itu karena
Tuhan. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan pengertian atau penjelasan mengenai aku bersyukur atas tubuh. Jadi kita perlu bersyukur atas tubuh kita itu. Nanti kalau adik-adik anak-anak belum pulang, baca di Amsal 20 ayat 12 ya, yang bilang telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi telinga yang mendengar, mata yang melihat, kedua-duanya itu dibuat oleh Tuhan. Jadi kita masuk dalam mata. Sebelum kita masuk dalam mata, satu orang bangun tunjuk mata di mana? Welis. Mata di mana? Di sini. Mata di tengah. Jadi mata untuk apa? Melihat. Oke dulu. Welis sudah tunjuk bahwa matanya itu di sini. Mata itu untuk melihat. Jadi kita menggunakan mata untuk melihat barang, melihat orang, melihat rumah, melihat jalan, melihat permainan. Welis tunjuk. Di sini Bapak akan kasih lihat contoh mata yang baik ya. Jadi ini mata yang ini mata. Ini mata manusia. Ini juga mata manusia. Jadi ini mata ini. Jadi kita itu perlunya harus ada mata. Kenapa kita harus ada mata? Supaya kita bisa Melihat. tidak ada mata di jalan. Tabrak semua kita lihat di lagi jalan kita tabrak orang, tabrak sembarang gitu. Tapi kalau ada mata, biar jalan begini juga ataupun mata di bawah masih bisa lihat. Akhirnya itu ada kayu untuk lihat. Jadi mata untuk melihat, mata untuk apa lagi? Memandang. Apalagi kalau lihat ini kawan-kawan dong bermain kelereng di sana, itu mata nih main cepat-cepat sampai di sana supaya kita main cepat. Jadi mata itu penting untuk manusia. Jadi sebelum kita punya mata, sebelum kita Tuhan menjadikan kita itu, dia sudah pikirkan memang apa-apa anggota tubuh yang berfungsi untuk manusia. Mata penting juga. Mata adalah bagian anggota tubuh yang paling berbahaya ketika ada pecahan-pecahan. Jadi mata ini dijaga sekali. Jadi ketika ada beling-beling yang masuk di mata, maka nanti kita akan menyebabkan luka. Nanti kita putus. Bisa tahu lagi jalan. Tanpa kita mata bagus, kita jalan juga keren. Paham anak-anak? Oke, saat coba tanya di ini Arin Karma. Mata itu untuk apa? Melihat. Melihat. Kalau Ina Kapomai, mata untuk apa? Melihat juga. Jadi tanpa mata kita tidak bisa melihat. Jadi mata bisa melihat. Jadi sebelum itu kita menyanyi lagu Hati-hati gunakan mata. Siapa yang tahu? Nah, kita bangun tentang gimana ya? Siapa yang tahu yang lirik tadi? Tahu semua yang lirik tahu? Ya, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena dari surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Betul. Jadi kita harus hati-hati gunakan mata. Mata. Lagu saya bilang
hati-hati gunakan matamu. Masih belum? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Jadi kalau kita gunakan kita punya mata untuk lihat orang bakal lain saja, harus digunakan buat orang yang lari sini sana tidak baik. Nanti Tuhan melihat ini kita gunakan di mata yang baik. Jadi kita harus gunakan mata dengan Baik. hati-hati gunakan matamu. Mata penting untuk melihat. Kalau membaca Alkitab itu perlu mata. Jadi setiap hari itu baca Alkitab supaya mata dong dijaga. Seperti sama yang dijelaskan di Alkitab di buku besar. Biasa kalau kita bilang buku besar kan? Jadi buku besar bilang telinga yang mendengar dan mata yang melihat, dua-duanya itu dibuat oleh Tuhan. di Amsal 20 ayat 12 ya. Jadi telinga yang mendengar, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya itu dibuat oleh Tuhan. jadi penting. Jadi kalau besok kalau berjalan sama-sama, kalau lihat ini baku lihat sama-sama baku pegang tangan, bisa dengar suara, itu karena kita ada mata, karena ada telinga. Oke, kita baik. Jadi itulah fungsi dari mata. Kita ada mata, dari kita bisa Melihat. Semua sudah bosan kok? Tidak. Capek? Tidak. Kalau begitu kita bangun, kita main game dulu. Main game, Bre. Oke, main game tentang, nanti saya jelaskan dia punya cara alur main game. Nanti kalau Bapak bilang, Bapak Abraham bilang raba telinga, semua kalau raba telinga berarti benar. Kalau saya bilang raba testa berarti itu salah. Raba telinga, raba kepala, raba mata berarti salah. Kalau saya bilang Bapak Abraham bilang raba telinga, raba mata, raba testa, itu baru benar. Oke, kita mulai. Bapak Abraham bilang raba tangan. Tidak ada yang salah. Bapak Abraham bilang raba hidung. Ini salah. Ini berdiri. Habis itu Bapak Abraham bilang raba testa. Ini raba hidung terus. Nah, ini. Bapak Abraham bilang raba telinga, raba testa, raba hidung. Bapak Abraham tidak bilang kalau raba hidung salah. Jadi orang maju, satu orang yang bisa. Jadi kita kasih hukuman yang bisa nih. Kasih hukuman apa? Menyanyi pakai N. Menyanyi pakai gerakan. Menyanyi pakai gerakan. Mendidih. Oke, menyanyi pakai mendidih. Satu. Semua. Total. 1, 2, 3. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilangkan susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Ya, baik. Pintar. Jadi semua kembali di tempat duduk masing-masing. Jangan lain, duduk baik-baik ya. Duduk baik-baik. Kita akan lanjutkan itu karena semua tadi sudah menyanyi. Yang kalah tadi itu hukuman harus kita masuk di Tuhan memberikan kita telinga. Tuhan memberikan kita telinga untuk Dengar.
Telinga untuk mendengar, telinga membedakan Membedakan suara orang. suara orang. Coba ini suaranya Wilis dengan Ina. Coba Wilis memandang suara. Coba ngomong satu kata. Ina, Ina. Kalau Ina, Welis, nah itu beda. Dia bilang Ina, Wilis. Jadi dia punya tekanan suara Beda. Jadi yang bisa membedakan itu hanya telinga. Jadi telinga itu penting. Tuhan memberikan kita telinga supaya bisa mendengarkan suara orang lain. Jadi kalau kita sekarang misalnya ini ada yang kena tangkap, dia kena culik, kalau tidak ada orang lain tidak telinga, kita tidak bisa bersuara, tidak bisa berteriak supaya kita orang dong dengar tuh bisa kena culik, entah. Nah, kalau telinga, itu satu dia kena culik, satu tidak mencuri itu. Jadi telinga cepat tangkap. Telinga untuk mendengar, telinga untuk mendengar, mendengar. Jadi kita bisa mendengar karena ada telinga. Kita bisa mendengar suara guru karena ada suara yang membedakan itu, suara yang berbeda yang bisa mendengar itu hanya telinga. Jadi kita perlu bersyukur karena Tuhan memberi kita. Bayangkan kalau tidak ada telinga, itu bisa apa ya, tidak ada telinga. Coba kita dengar, kita ada telinga, ini satu di sebelah dia bisik-bisik begini, satu dia omong dia beta, dia omong tentang saya. Ya, kita langsung curi karena dia ada telinga. Harus PK harus ada telinga. Jadi telinga ini adalah kalau dia sakit saja, kalau dia terpengaruh itu dia semua anggota tubuh akan ikut terpengaruh. Bayangkan kalau telinga tidak mendengar tulen, dong kaki juga ikut tidak bisa berfungsi. Misalnya orang panggil di sana, karena kita tidak kaki tidak bisa bergerak, kan telinga tidak dengar. Bagaimana kaki langsung ya? Kaki dia dengar, dia tahu kalau kita mendengar. Jadi fungsi jalan saja karena telinga dengar. Jadi begitu. Jadi sebelum itu kita menyanyi lagu Hati-Hati Gunakan Telinga. Atau saya minta satu menyanyi. Nyanyi memang sah? Nyanyi. Sebentar. Nyanyi. Kita bangun menyanyi Hati-Hati Gunakan Telinga. Supaya kita lebih hati-hati nanti kalau mendengar ya. 1, 2, 3. hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Jadi kita harus hati-hati gunakan telinga. Kita jangan gunakan telinga dengan yang tidak baik. Jadi kalau kita telinga harus gunakan dengan baik, Pak. Baik. Jadi kita masuk di ketiga itu Tuhan memberikan kita mulut. Siapa yang ada mulut? Saya. Semua tuh. Yang tidak ada? Ada juga. Semua orang itu pasti akan ada mulut. Mulut itu untuk Berbicara. mulut untuk berbicara, mulut untuk Ngomong. makan, mulut untuk Minum. mulut untuk makan. Jadi kalau mulut, sudah ada yang lihat ini contoh mulut. Belum. Ini Bapak ada menggambarkan, ada bikin dia menggambar. Ini contoh mulut manusia. Ini hanya digambar. Kalau ini difoto. Jadi ini mulut yang ada gigi, ini juga ada gigi. Jadi kita bisa membedakan mulut yang cakap. Ini contoh mulut. Jadi mulut itu penting untuk kita anak-anak. Bayangkan kalau anak-anak tidak ada mulut, nanti dong tidak bisa punya permen karet. Kalau ada mulut itu bisa punya permen karet. Nah itu mulut. Siapa tadi yang datang pagi langsung mengalir?
Nah, minum pakai mulut. Mulut toh? Jangan bisa ketemu minum taruh di hidung ya, harus di mulut baru kita bisa minum. Tuhan memberikan kita mulut supaya kita bisa berdoa, bisa bernyanyi, bisa bercerita, bisa makan dan minum. Maka kita kalau kita tidak ada mulut mengkali kita hanya jalan-jalan saja, bisa berdoa lagi, bisa bernyanyi. Tapi kalau begini kita ada mulut, kita bisa bernyanyi, makan sama-sama, minum begitu. Mengerti? Ngerti. Nanti Bapak kasih tugas nanti di akhir ya. Terus tangan. Seberapa menit? Kita akan masuk di angke berikut itu tentang Tuhan memberikan kita tangan. Apa ada tangan? Tangan itu untuk pegang sesuatu, bisa memanggil, bisa tarik orang memeluk, bisa pukul, bisa mengambil makanan, bisa apa? Bisa meraba, bisa menari, bisa ajak orang untuk berdoa, masuk berdoa. Itu tangan dia fungsi. Jadi kalau kita ada tangan, kita harus ada tangan karena kita bisa memanggil orang untuk berdoa. Jadi tangan ini penting. Tuhan memberikan tangan itu supaya kita bisa memegang benda, bisa membuka pintu, bisa membuka buku, bisa menulis, bertepuk tangan. Lihat toh? Baik kalau kita tangan kita bisa tangan kita bisa bertepuk tangan, bisa membuka buku. Itu. Ini contoh tangan. Tangan ini contoh tangan, ini tangan. Jadi kita sama dengan kita punya tangan juga. Begitu. Jadi kita perlu bersyukur karena kita ada tangan. Kalau kita masuk di kaki lagi. Siapa yang ada kaki? Angkat lagi nih. Nah itu kaki. Kaki ini untuk Berjalan. kaki untuk Menendang. menendang, berlari, melompat. Kalau air ini kaki fungsi kaki tidak ada kaki, kita bisa jalan ya. Seperti yang kalau kaki bisa lari, lompat, itu kaki yang fungsi. Tendang begini, kalau kita benci, kita pemalas yang satu ini kita bisa tendang begini. Nah itu kaki. Jadi kaki itu penting karena memang Tuhan memberikan kita kaki supaya kita bisa menendang, bisa berjalan begitu. Jadi dia punya fungsi kaki itu penting. Kalau kita tidak ada kaki mungkin tidak akan bisa berjalan. Kita akan masjid, kita akan menyanyi hati-hati gunakan tangan ya. Kaki, mata, tangan sampai kaki. Pakai panggung. Kita menyanyi sama-sama, kita menyanyi pakai tangan, mulai dari mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Oke, kita 1, 2, 3 kita menyanyi. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
Jadi kita perlu hati-hati menggunakan anggota tubuh kita yang Tuhan berikan. Jadi kalau Tuhan berikan kita kaki supaya kita bisa berjalan, Tuhan berikan kita mata supaya kita bisa melihat, begitu juga. Jadi kita memiliki mata, memiliki telinga, tangan, mulut, dan kaki itu supaya kita bisa melakukan segala hal. Toh. Tanpa ini kita punya telinga, mata, ini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bersyukur kita punya Tuhan bisa memberikan kita ini telinga, mata, dan tubuh. Toh. Jadi kita perlu bersyukur atas tubuhku. Karena tubuh kita bisa berarti. Pulang di sini sebentar ada yang langsung lari-lari sampai rumah langsung makan. Ya makan pasti tangan harus makan dulu deh pakai tangan. Harus dia lari pakai kaki, makan pakai tangan dengan mulut lain. Dia lihat jalan pakai mata. Jadi itu penting semua. Hati-hati gunakan anggota tubuh kita yang Tuhan berikan. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulan mengenai apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa Tuhan memberikan kita mata, telinga, dan mulut itu penting. Tuhan memberikan kita mata, telinga itu supaya kita bisa beraktivitas. Jadi begitu ya. Itu karena sudah masuk dalam materi terakhir, kan materi kita sudah mau selesai. Kita akan duduk bersama-sama untuk kita pulang. Sebelum kita pulang, Bapak jelaskan sedikit ini mengenai materi kita dan saat ini bikin dia kesimpulan ya, supaya depan kita bisa mulai dengan materi baru. Jadi gunakan mata itu dengan baik, mulut dengan baik, telinga dengan baik. Pokoknya anggota tubuh yang Tuhan berikan kita harus gunakan dengan baik. Jadi semua kalau bisa pulang di rumah harus kasih tahu dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan SD, kita kawan kelas 6 dong. Kalau yang tua-tua tuh kasih tahu juga dong, tidak tahu. Kita di kelas 1 tapi masih tahu sudah kalau jalan begini. Oke. Karena sudah waktunya kita sudah selesai, kita akan menyanyi satu lagu, lalu kita berdoa untuk kita pulang sama-sama, ya. Oke. Ini siapa yang bisa pimpin kita dalam cara kita lagu untuk menyanyi? Ini Regina, lagu apa? Lagu doa. Hah? Lagu berdoa. Lagu berdoa. Lagu berdoa. Lagu untuk baik. Sebelum kita pulang kita langsung berdoa. Baik. Pulang rumah hati-hati ya, langsung pulang rumah jangan berjalan. Jadi sebelum kita pulang mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas tuntunannya dari pembelajaran kami awal hingga berakhir kemarin. Ya Tuhan, apa yang kami belajar tadi ya Tuhan, mari Tuhan berkati sehingga kami bisa pedoman itu di rumah kami masing-masing. Haleluya, Tuhan, amin. 1, 2, 3. Salam. Jadi semua langsung pulang ya. Jadi salam dulu. 1, 2, 3. Mulai. Siap gerak, siap hormat. Siap gerak. Ulang. Siap gerak, siap hormat. Siap gerak. Siang. Ulang. Siap gerak, siap hormat. Selamat siang kamu dan teman-teman. Selamat siang juga. Jadi pulang di rumah langsung di rumah. Jangan berjalan lagi ya. 1, 2, 3 pulang. Coba.